Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi kami tentang wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Dengan beranggota 9 orang, yaitu Alfatika, Belisia, Devitri, Dini, Galang, Julia, Melani, Ilham, dan Rizky. A. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan, dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Pilihan bekerja setelah lulus diupayakan melalui beberapa langkah, diantaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Kelembagaan sertifikasi profesi dibedakan menjadi beberapa bagian yang terdiri atas 1. LSP pihak 3, yaitu didirikan oleh Asosiasi Industri dan Profesi dengan dukungan lembaga teknis pemerintah. 2. LSP pihak 2, yaitu didirikan oleh industri untuk melakukan sertifikasi pemasoknya. 3. LSP pihak 1, yaitu didirikan oleh industri atau lembaga pendidikan vokasi. 4. LSP Profisiensi, yaitu didirikan oleh industri atau organisasi dengan dukungan asosiasi profesi untuk memelihara kompetensi profesi. Pilihan mendirikan usaha diawali dengan menyusun rencana bisnis, persiapan modal kerja, menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, rekan kerjasama, dan pesaing. Identifikasi sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sumber daya alam sebagai bahan baku, keinginan pasar yang membutuhkan jasa, menjadikan penting untuk memulai usaha jasa profesi. Pemanfaatan sumber daya alam diantaranya meliputi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mineral yang diolah menjadi produk dan memiliki nilai tambah. Jasa profesi menentukan profesionalisme dari seorang profesionalisme pada setiap sektor. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Ciri profesional. Yang pertama, terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Kedua, memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. Ketiga, mandiri independen. Keempat, bekerja sebagai kegiatan utama. Kelima, cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Keenam, berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, antara lain 1. Perencanaan, 2. Menetapkan tujuan, 3. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada, 4. Inovasi, 5. Pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan, 6. Semangat juang tinggi. B. Produk jasa profesi dan profesionalisme. Identifikasi produk jasa. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing, di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Era yang serba cepat dan praktis membutuhkan sarana dan layanan yang betul-betul menyentuh pada kebutuhan. Jasa profesi dan profesionalisme sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan. Kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi
dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme untuk mendukung profesi tersebut. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan segmentasi pasar produk jasa, diantaranya peluang pasar yang ada, perkembangan perekonomian, teknologi dalam era global, sistem segmentasi yang dilakukan pesaing, profitabilitas setiap pelanggan atau komunitas, kekinian, faktor demografi, dan perubahan perilaku pelanggan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja, yaitu 1. Kompetensi personal, 2. Kompetensi sosial, 3. Kompetensi teknis, dan keempat, kompetensi metodologi. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi, yaitu berkontribusi produktif dan hubungannya harmonis di antara karyawan dan pelanggan. 2. Teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. 3. Problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. 4. Inisiatif dan enterprise, berkontribusi untuk hasil yang inovatif. 5. Self-management, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan bekerja. 6. Belajar, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. Dan yang terakhir, teknologi, berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Potensi produk jasa di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan diantaranya di bidang industri, perdagangan, pemukiman pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, pendidikan. Potensi penduduk yang terus bertambah di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi, di mana sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetensinya. Proses produksi. Informasi proyek meliputi simulasi profesi, di mana Anda bekerja, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan, tugas yang diberikan pelanggan, pelaksanaan tugas, jargon, pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan pekerjaan yang mendukung profesi, pengorganisasian, penyelesaian proyek, dan lampiran. C. Perhitungan harga jual produk jasa. 7 cara menentukan harga jual produk atau jasa. Yang pertama, cost plus pricing method. Metode cost plus pricing menetapkan harga jual per produk berdasarkan seluruh biaya modal dan margin profit yang diinginkan. Anda perlu memperkirakan persentase keuntungan yang ingin dicapai terlebih dahulu dari penjualan sebuah produk. Yang kedua, markup pricing method. Konsep markup pricing mirip seperti cost plus pricing method. Bedanya, metode markup lebih sederhana karena Anda tinggal menambahkan harga modal dengan keuntungan yang ingin diperoleh dalam nominal. Yang ketiga, break-even pricing atau BEP. Metode BEP dianggap lebih objektif karena menghitung harga jual produk per unit berdasarkan biaya produksi dan permintaan pasar. Harga produk bisa naik bila permintaannya meningkat, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, manufacturer suggested retail price. Metode ini menetapkan harga berdasarkan rekomendasi produsen agar harga produknya tetap stabil di pasaran. Reseller atau toko cabang boleh saja mematok harga yang lebih besar untuk mengambil keuntungan. Yang kelima, berdasarkan harga pasar. Metode ini merupakan kebalikan dari value-based pricing. Di sini, Anda menggunakan biaya modal untuk menentukan harga produk per unitnya. Keystone pricing. Keystone pricing adalah metode penetapan harga 2 kali lipat dari total biaya modal untuk memproduksi suatu produk. Metode ini telah lama diterapkan oleh perusahaan retail dan merek ternama yang tergolong high-end. Namun, Anda harus menjamin kualitas produk sangat mumpuni untuk menetapkan metode Keystone pricing supaya produknya tetap laku di pasaran. Yang ketujuh, value-based pricing.
Dalam metode ini, harga jual produk disesuaikan dengan besarnya nilai suatu produk bagi pembeli. Metode ini tergolong unik karena pembeli yang menentukan harga produknya, bukan pelanggan. Untuk metode ini, Anda dapat menetapkan harga yang tinggi di awal. Perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, 1. Standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Yang kedua, tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Yang ketiga, bahan atau suku cadang yang digunakan. D. Media promosi produk jasa profesi dan profesional. Pengertian media promosi. Media promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan, guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Macam-macam media promosi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu A. Website bisa menjadi cara promosi berbasis komputer yang dibangun melalui gambar maupun tidak bergerak. B. Berbagai gambar melalui Pinterest. C. Aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. D. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang berlangsung, link ke Facebook atau Twitter. E. Jaringan sesama bisnis. F. Menggunakan iklan. G. Melalui di media online lain. Media promosi usaha jasa profesi dan profesional dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, poster, dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. E. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama atau pemilik barang kepada pihak kedua atau pemilik toko untuk menjualkan kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Tips penjualan konsinyasi agar saling menguntungkan. Yang pertama, harus memiliki perjanjian konsinyasi yang saling menguntungkan. Yang kedua, pilihlah produk yang sesuai dengan toko. Yang ketiga, harus mengenali produk dengan baik. Yang keempat, produk yang dijual harus dipastikan diletakkan di tempat yang terlihat. Yang terakhir, harus berpikir kerjasama untuk waktu yang lama. Keuntungan penjualan konsinyasi. A. Bagi pengirim produk atau konsinor. Yang pertama, tidak perlu menyewa toko. Yang kedua, memperkenalkan merek barang. Yang ketiga, peluang barang laris lebih besar. Yang keempat, tidak perlu membayar penyimpanan. Yang kelima, mudah mengetahui barang laku dan tidak laku. B. Bagi penerima produk atau konsigna. Yang pertama, tidak perlu membayar barang. Yang kedua, barang tidak laku bisa dikembalikan. Yang ketiga, terhindar dari kehabisan stok barang. Yang terakhir, barang yang dititipkan bisa membuat pelanggan baru tertarik. Kekurangan penjualan konsinyasi. A. Bagi pengirim produk. Yang pertama, tidak mendapatkan pembayaran di awal. Yang kedua, bisa mengalami kerugian yang cukup banyak. Yang ketiga, harus mengambil barang yang tidak laku. Yang keempat, tidak semua barang cocok dengan penjualan konsinyasi. B. Bagi penerima produk. 1. Harus memberi ruang konsinyasi jenisnya sama. 2. Bisa memunculkan konflik jika barang. 3. Pengirim barang tidak mau menanggung kerusakan. Kesimpulan,
Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Wirausaha dalam sektor jasa terus tumbuh disertai dengan penerapan teknologi baru, semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa dan mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan di bidang usaha yang ditekuni. Beberapa ciri wirausahaan diantaranya melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisien, memiliki jiwa kepemimpinan, bertindak sebagai motivator, berani mengambil resiko, semangat mengatasi kesulitan, memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi tinggi, tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi, memilih sistem manajemen yang tepat, adaptif terhadap perubahan lingkungan, berpikir analitis, melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan. Berikut anggota dari kiri atas ada Al-Fatikah, Ilham, Rizky, Galang, dan Melani. Kiri bawah Devitri, Belly, Julia, dan Dini. Sekian presentasi dari kami tentang wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.